Liv, kamu sebagai adiknya di sini ya, kamu juga dengan baru rilis single. Mau bahas sedikit mengenai single kamu. Katanya itu berkaitan dengan kamu di prank sama pacar kamu atau gimana sih ceritanya? Kumandang lagu itu. Kalau Marcel, yang mau memaknai banget first time kamu apa dalam pilihan lagu-lagu ini? The first time I professionally become a singer, itu adalah ketika menyanyikan lagu Hanya Memuji, dan itu akan saya bawakan nanti. Dengan Shanti ya? Yes, gitu ya. itu lucu sih. Kalau Marcel rambutnya masih... Iya. Dan lucunya itu kan blind date ya, itu kencan buta tuh. Saya nggak tahu Shanti seperti apa. Tiba-tiba pokoknya diketemuin di studio, ketemu Shanti. Apa kabar ya? Terus rekaman, that's it. Itu era-era itu gokil sih. Aku ingat banget. Tahun itu 2002. Marcel baru pertama kali muncul ya di video klip. Dan kita tuh semua ngeliat, ini orang apa ya? Ya kan pada itu nyangkanya bukan orang Indonesia, tiba-tiba ada Marcel Siahaan di belakang namanya. Tapi kamu sempat lihat gak sih video klip? Karena kan zaman sekarang kan anak-anak suka ngeliatnya kan ngedengerin misalnya kan, ngedengerin streaming. Kalaupun video klip juga biasanya lirik klip aja gitu. Kamu sempat research gak ngelihat beberapa lagu-lagu yang mereka bawakan? Impression kamu apa? Era dulu sama era sekarang? Apa ya? Pertanyaannya Kalau di era agak itu kayaknya udah keren banget sih. Soalnya aku juga kalau misalnya kayak denger lagu kayak Hanya Memuji itu kan juga sampai sekarang orang-orang masih hafal ya. Terus aku pertama kali, maksudnya aku kalau misalnya denger lagu terus aku suka, aku pasti search di YouTube, aku pengen lihat videonya gitu. Terus kayak, wah keren, ini pasti di zamannya di saat itu udah keren banget. banget. Walaupun waktu itu mungkin agak blur-blur sedikit ya, kurang HD ya. Tapi sekarang kan malah balik lagi Kak. Oh, agak blur gitu kan ya. Sengaja di-blurrin. Sengaja di-blurrin ya. Oldie. Kalau dulu nggak sengaja ya, emang seperti itu ya. Dengan alis-alis tipis menukik ya pada masa. Sekarang justru harus di-blurrin supaya viral. Orang penasaran kan? Nah, nanti untuk kedepannya Sel, apakah ini kan akan menjadi suatu yang reguler nih? Apakah kamu akan kolaborasi dengan, akan ada line up yang beda lagi Pastinya. atau gimana? Pastinya akan ada line up yang beda lagi karena harapannya sih Saprosa ini bisa mengakomodate banyak penyanyi-penyanyi untuk bisa juga berkolaborasi, lalu juga bisa dapat fun-nya, serunya gitu. Bisa bertemu intimate dengan fans-fansnya gitu. Yang kadang-kadang ya kita kan nggak setiap saat bisa, walaupun sekarang banyak festival, tapi kita kadang-kadang jauh sekali bertemu. Iya. Tapi kalau gini kan konsepnya kita bisa ketemu orang-orang yang selama ini mendukung kita, tapi kita nggak tahu ternyata bisa sedekat ini gitu. Rencananya apakah akan selalu mengusung tema 90-an, jadi nostalgia, ataukah gimana nih? Karena kan pasti kamu udah punya captive fan kan yang kesini kan? Bisa jadi, tergantung dari misalnya performernya siapa. Bisa jadi memang dia adalah performer yang memang aktif di era 2000-an misalnya. Musiknya lain lagi tuh, 2000-an. Ya, 2000-an lagi. Atau misalnya kita sengaja ambil for some misalnya 80s vibe. 80 lain lagi. 80 lain lagi, benar-benar kita totally lagu-lagunya misalnya 80-an. Benar-benar yang 80. Macam-macam, tergantung. Dan itu terbuka sekali, makanya harapannya sih dengan For Some yang the first time ini bisa jadi pembuka ke arah sana. Jadi konsepnya lebih explore lagi. Amin. Gitu. Dan karena ini intimate ya, ini kan beda seperti yang dikatakan tadi kan. Persiapan apa yang kamu lakukan untuk bisa membuat ini berbeda? Intimate-nya seperti apa? Karena di sini mungkin yang akan datang berapa? Sekitar 60-70 orang saja ya. Betul. Nah, biasanya kan kalau manggung tuh di ruang yang besar, apalagi kemarin itu kan banyak secara online juga kan. Untuk seberapa sering sih membuat acara yang sedemikian intimate dan persiapannya apa? Berusaha untuk tetap ganteng aja ya. Tetap ganteng. Konsisten. Kalau tadi sih kita udah ada briefing untuk nanti songlinya segala macam, rundown-nya segala macam gitu. Kita ada pembicaraan bahwa nanti salah satunya adalah yang tadi aku bilang, kita mingle. Kita berada. Kadang-kadang suka deg-degan loh. Kalau ada penyanyi turun-turun panggung bawa mikrofon, aduh deg-degan banget itu kayaknya tuh biasanya ya. yang audiensnya gini, kalau jauh begitu udah Pura-pura main HP kalau sekarang. Padahal pura-pura atau kan pura-pura nggak lihat. Padahal mic-nya di sini. Padahal belum tentu diajak nyanyi juga. Cuman maksudnya memang nanti kita sih, kalau nggak salah kita sih duduk di satu meja sama-sama ya. Tapi aku pikir tapi nanti akan ada momennya kita. Iya, kita akan ada mingle dengan semua yang ada di sini. Kita ngobrol sama-sama. Nanti juga ada MC-nya Ari Daging.
Ya. Oh iya, Mari dan jadi Mari. kita nyanyi ngobrol gitu. bisa represent banget ya apa yang terjadi pada masa-masa lagu-lagu ini lagi booming ya. Nah, Iya. mau bahas mengenai pengalaman kalian sebagai performer ya. Mau Ya. tahu mengenai tipe-tipe audience nih. Nah, kan tadi Tipe-tipe katanya salah audience. satu kan tipe-tipe Ya. audience nih. Ya. Ada tipenya wah nyanyi tapi begitu dikasih mic langsung kicap. Ada tipe audience seperti apa lagi nih? Oh, yang menarik adalah ini satu contoh. Waktu itu saya pernah manggung di satu acara yang mungkin acara ini ya, company gathering. Ya, jadi dan rata-rata semuanya pesertanya adalah mereka-mereka yang memang urusannya dengan hitung-hitungan. Nggak tahu apa pokoknya, Iya, iya, saham iya, atau iya. apapun itu. Jadi itu bayangkan saya nyanyi di depan mereka yang masing-masing meja gitu, karena table-table kan, dinner table gitu. Masing-masing mereka tuh bawa kalkulator, terus ngitung. Iya, Iya. Kalkulator. iya, iya. Kita nyanyi aja, melakukan tugas gitu ya, nyanyi. Yang lain pada gini, wah ngobrol gitu. Nggak ada yang cekik-cekik ya, serius. Makan pun sambil, udah kan kita pikir, wah ini nggak serius nih gitu kan. Ya udahlah pokoknya kita nyanyi yang terbaik. Begitu kita beres panggung, set begitu turun, ternyata mereka semua udah ngantri mau foto. Ada yang minta tanda tangan, ada yang bawa kaset, ada yang bawa CD. Tapi Serius, ternyata bawa mereka kaset dan bawa CD? terlihat nggak merhatiin, tapi ternyata mereka oke deh, gue tahu kok udah cukup, nanti gue pokoknya mau foto. Gitu. Ada yang begitu. Nah, ngomong-ngomong soal foto itu juga mungkin yang membedakan pada era 90-an dengan sekarang. Kalau dulu nggak ada nih kita dengar konser gini, Nah, ya iya, kan iya. emang benar-benar semua orang tuh larut, Iya. ya kan dalam konser kan. Iya. Kalau Olive mungkin memang hidup dalam masa di mana ya ini eksistensi, orang mesti tahu nih gue lagi ada di sini, Iya, gue iya, lagi iya. dengerin siapa, terus bikin selfie lagi singelong dan seterusnya. Coba Res, kamu terutama kalau waktu itu dengan masanya yang ada di New York Cafe pada saat itu, kamu ngerasa gimana nih dengan perbedaan kultur audiensnya nih? Kultur audiens antara pada saat itu sama Dulu ya benar-benar datang for the moment gitu loh nyanyi. Kalau sekarang kayaknya foto dulu gitu. Apakah itu suatu hal yang bikin semakin semangat atau justru ngeganggu atau gimana? Tiba-tiba di DM kita banyak banget, yang mesti kita repost. Iya dong. Iya, repost-reposting kan. Sebetulnya kalau secara kultur heboh karena The Groove itu kan sebetulnya band apa istilahnya ya, dance gitu ya. Jadi rata-rata penontonnya memang hype ya, maksudnya seru gitu. Jadi sebetulnya kalau dari sisi itunya dari dulu sama sekarang nggak berubah. Cuman ya itu, kalau yang sekarang itu bedanya adalah mereka semua pegang HP gitu. Ya. Kalau dulu kan hanya tangan ke atas, loncat, tapi kalau sekarang tuh include gadget gitu ya. Jadi itu aja sih yang membedakan. Tapi kalau secara ini sih sama. Energinya sama ya. Iya. Sekalian mau nanya Mariza kan baru-baru ini kan juga The Groove merayakan reuninya yang 25 tahun. 25 Wow, tahun. itu tuh gimana rasanya dan ketika merayakan itu bentuk perayaannya seperti apa dan harapan kedepannya seperti apa? Masih kumpul juga kan pastinya kan? Sisanya masih. Ada yang udah keluar, ada yang sudah lama keluar juga, tapi sampai sekarang kan masih berteman gitu ya. Tapi kalau secara rasanya sih sebetulnya kayak baru kemarin ya. Kayaknya baru kemarin ya main di sini, main di sana tahun sekian gitu ya. Tapi setelah dihitung, umur band kita 25 tahun gitu. Yang mungkin rasanya adalah bersyukur kali ya. Karena kan banyak teman-teman yang seangkatan pada saat zaman dulu misalkan tahun 90-an yang umurnya 2 tahun, 3 tahun hilang gitu. Ternyata kita udah bertahan selama ini ya mungkin lebih ke bersyukur kali ya. Karena kalau di luar itu ya sebetulnya susah ngebedainnya karena Bener. waktu itu kan berjalannya nggak berasa ya kayak baru kemarin gitu. Jadinya kalau itu sih bersyukur aja sih kita masih bertahan, masih berkarya. Masih berkarya, Amin. semoga seterusnya berkarya juga ya walaupun Amin. mungkin sekarang dengan konsep yang berbeda. Kalau Kahitna udah berapa lama tukang mobil? Lebih lama lagi 30 lebih kan ya? 34 ya. Kahitna sama aku sendiri 36 tahun. Wow. Ini tadi semoga kameranya mendapat Belum lahir. ekspresi. Masih di Orang tua kamu masih pacaran. Belum pacaran. Olive sempat ada aha momennya tadi. Jadi, wow. Gak apa-apa, akan banyak hal-hal seperti ini terjadi dalam beberapa jam ke depan. Jadi kamu siapin diri aja. Tahun November tahun lalu aku konser yang solo 35 tahun. Tahun ini yang sama Indra Lama itu Kahitna 36 tahun. Wow. Alhamdulillah sehat. Ngerai. Masih Alhamdulillah. ada yang nanggep.
Ada yang apa? Ada yang nanggap. Nanggap. Gitu. Itu sih Udah luar. kamu nggak bisa komentar lagi. Udah nggak bisa komentar, luar biasa itu, Iya. luar biasa, tenang gue. 36 tahun, alhamdulillah sih, alhamdulillah. Semoga terus ya berkarya ke Amin. depannya, karena ya di era kita juga banyak one hit wonder gitu loh, tapi kalian bisa terus bertahan sekian lama gitu kan. Semoga ini juga akan menjadi inspirasi buat Semoga saya ketularan. Amin. Amin, amin. Semoga Amin. bisa ketularan nih ya. Liv, kamu sebagai adiknya di sini ya. Kamu juga dengan baru rilis single. Mau bahas sedikit mengenai single kamu. Katanya itu berkaitan dengan kamu di prank sama pacar kamu atau gimana sih ceritanya? Aduh, cerita ini. Enggak sih, bukan pacar, itu sebenarnya belum pacaran Kak. Jadi adalah Cie. Udah pacaran laki-laki. belum sekarang? Ini itu colekan ya. ya pokoknya itu lagunya emang berdasarkan kisah yang aku alami sendiri dan kebetulan lagu single kedua itu aku yang nulis sendiri. Jadi ceritanya sih tentang aku mengira dia ini seseorang yang aku mau gitu karena dia menunjukkan hal seperti itu, ternyata Hoax. hoax. Lebih ke hoax bukan Ini prank. nyolek nih misalnya. Yang kamu bikinin lagu itu berasa nggak? Colek ya dia? Nggak tahu deh. Udah nggak tahu juga orangnya kemana Kak. Oh, kamu tuh masih banyak konsultasi cerita sama kakak-kakak ini. Iya, Mereka tuh kayaknya banyak gitu bisa sih. ngasih masukan gitu untuk urusan. Masukan. Nah oke, terus untuk harapan kedepannya dari segi pribadi, terus untuk karir, kamu pengen kolaborasi sama siapa lagi nih misalnya? Kalau untuk Olive? Banyak banget sih, kalau kolaborasi banyak banget. Kayaknya nggak bisa disebutin satu-satu deh, terlalu banyak. Tapi untuk harapannya pastinya aku pengen banyak belajar lagi. Aku banyak, walaupun ini kita juga baru ketemu, tapi aku banyak belajar dari kakak-kakak semua di sini. Kayak tadi yang kakak bilang, salah satu mimpi aku juga jadi musisi yang bisa long last terus, nggak cuman maksudnya kayak one hit wonder gitu. One hit Ya, wonder. maksudnya pengen terus apa ya bilangnya, terus berkarya lah, terus belajar, terus berkarya sampai tua, sampai pokoknya sampai ya. Jangan gitu dong, Iya, dibilang tua kok langsung. Enggak, ini pegel. Karena kayak aku kagum banget sih ngeliat kakak semua di sini masih terus eksis dan yang paling penting masih terus semangat gitu loh. Yes, Masih yes, terus setuju. semangat. Nah supaya Olive bisa tercapai cita-citanya nih punya karir yang long lasting kayak kakak-kakaknya ini, mungkin boleh dong kakak-kakak bisa memberikan insight untuk Olive dan para musisi di luar sana, karena kan banyak banget nih anak-anak muda nih, para Insertizen, mereka juga berkreasi kan, menghasilkan lagu-lagu. Apa kira-kira? Mau dari siapa dulu? Dari Reza dulu deh. Dari tengah dulu. Mungkin ini ya, kalau buat adik-adik atau siapapun itu, mungkin pertama adalah jangan pantang menyerah, karena kesuksesan itu ternyata dari kegagalan yang kesekian kali gitu, yang udah nggak terhitung lah istilahnya. Rata-rata orang berhenti pada saat sebetulnya momennya belum tiba mungkin. Dan kedua mungkin ya konsisten berkarya, otomatis secara itu juga bakal diingat terus lah istilahnya mungkin ya. Meskipun tidak jadi hits or apapun itu ya konsisten aja sih. Kalau Reza sendiri dengan The Groove pernah mengalami masa itu nggak? Karena kalau kita kan ngelihatnya Oh kan iya, pasti kayaknya pernah. udah begitu muncul, kalian tuh punya ciri khas banget, Ya. langsung diterima, langsung punya masa gitu. Hmm. Pernah nggak ada momen di mana ya, itulah harus bersabar, pernah ada beberapa kali memang penolakan? itu berasa banget dulu. Jadi kalau gue boleh bilang sebelum sama The Groove itu sebetulnya The Groove itu band yang entah yang keberapa. Karena kan sebetulnya waktu The Groove pertama kali muncul, usia Reza itu bukan usia ideal buat rekaman, karena itu udah umur 29 ya kalau nggak salah. Single pertama kali rilis dari The Groove. Dan sebelumnya itu udah kelamaan di kafe kali ya, udah 10 tahun kali di kafe. Lebih malah, dari zaman SMA juga udah reguler, jadinya udah banyak sekali band. Jadi pada saat bareng The Groove sebetulnya memang mungkin karena sudah momennya mungkin ya, memang udah rezekinya. Jadi pada saat sebelum rekaman kita memang sudah menggalang punya masa sendiri, pada saat itu punya fanbase sendiri. Tapi pada saat rekaman, iya rekaman tuh gini ya, itu maksudnya euforianya beda dengan pada saat dulu yang bikin demo, bikin apa gagal, bikin demo gagal dengan banyak brand berbeda. Tapi pada saat The Groove,
lagu kita ada di radio gitu ya. Radio, Biasa aja. Maksudnya mungkin karena euforianya udah lewat ya, jadinya memang mungkin momennya dulu semangatnya jadi pada saat dengan The Groove malah oh ya udah gitu, kayak udah tinggal ngejalanin aja. Karena Jadi digemblengnya tuh dari kafe sih sebenarnya. Iya, The Groove tuh jadi ya. kayak mungkin berhasilnya itu tidak disangka-sangka sih. Jadi sebetulnya tiba-tiba memang sudah waktunya sign tanda tangan, rekaman ini itu mau cepet semua, rilis semua video klip cepet gitu. Jadinya tuh memang karena udah waktunya malah lebih cepet dari yang dibayangkan gitu. Oke, jadi itu ya The Olive ya, harus selalu bersabar. The Olive malah udah enak nih, sekarang udah ada beberapa singlenya udah keluar kan ya. Kalau dari Kang Hedi, apa Kang Hedi untuk saran untuk Olive dan juga para Incertizen nih, para musisi muda yang lagi berkarya di luar sana? Untuk siapapun yang ingin berkarya sebagai musisi terutama ya, kalau sekarang tuh enak banget medianya tuh banyak banget dan mudah untuk menjadi seseorang itu mudah banget, tinggal pasang kamera entah itu handphone, pakai tripod, terus ya udah lu nyanyi mau apa, main musik gitu kan, selama punya ciri khas, catchy, kemudian ada faktor keberuntungan itu yang nggak bisa dilepas. Ada yang beruntung, ada yang nggak, karena Saingan banyak ya. iya saingan banyak, dan kalau aku sih sangat meyakini ada faktor keberuntungan, faktor luck seseorang tuh itu nggak pernah lepas dari itu untuk menjadi seseorang gitu. Karena aku ngerasain banget dulu perjuangannya di tahun 90-an kalau mau jadi penyanyi itu harus testing TV dulu, ngantri dulu di TVRI, ditolak dulu apa segala macam. Dulu susah buat jadi seseorang itu harus festival dulu, dites suaranya dulu apa segala macam. Kalau sekarang kalau ada keberuntungan dan kemudian viral jadi tinggal eksistensi, sama jangan lupa mental, attitude harus dijaga. Itu penting banget sih, karena kalau ditanya mengenai mau long lasting ya salah satunya adalah punya attitude yang baik, tidak hanya dengan penggemarnya, tapi juga ya dengan semua yang ada di dalam dunianya itu. Yep. Mungkin Sel terakhir kali bisa juga memberikan sebuah petuah. Enggak, ini kalau soal petua ini udah semuanya udah paling benar. Konsistensi, attitude itu semuanya udah benar. Ini semua ini udah benar. Paling lebih ke ini, bagaimana kamu itu sekarang hidup di era digital. Ya, era digital itu punya tantangannya sendiri. Bagaimana kamu berpikir bukan hanya sebagai penyanyi, tapi juga sebagai businesswoman. Berpikir dari sisi bisnis, bahwa bukan hanya saya pengen nyanyi, ya saya pengen ekspresif, tapi pikirkan gimana caranya supaya ini bisa jadi bukan hanya kebanggaan kamu, tapi benar-benar jadi sumber pemasukan dan sumber nafkah kamu. Gimana caranya? Karena digital ini kalau kamu bisa benar-benar mengerti pola-polanya, algoritmanya, kamu bisa benar-benar sukses bukan hanya sebagai penyanyi dalam arti image ya, tapi juga dari sisi fiskalnya, dari keuangan dan moneternya. Itu dan yang harus kamu hati-hati adalah untuk anak angkatan sekarang, karena saya juga punya anak yang lagi mulai main musik, adalah harus memikirkan bagaimana caranya untuk apapun itu semuanya ada proses. Walaupun semuanya terasa instan ya. Aplikasi kita bisa bikin musik depan. Dulu tuh kalau bikin musik ya, kita terus latihan ngejam apa alatnya banyak. Sekarang dengan satu laptop kita udah bisa bikin orkestra. Bisa gampang itu. Tapi tetap bahwa ini semua proses. Orang yang menghargai proses, tadi juga disebutin sebetulnya sama Kang Edi sama Reza. Orang yang menghargai proses, konsisten, itu adalah orang yang paling sukses. Karena dia tahu jatuh bangunnya. Gitu ya. Itu aja sih, kali. Wih, ini kita tuh nggak cuma disuguhi nanti lagu-lagu untuk bernostalgia, kita dapat insight bisnis juga loh, Marsal. Ada kuliah. Segmen bisnis yang oke banget karena loh gini, untuk karena Morsam. gini, gue dulu kenapa ditolak sama bokap gue main musik? Karena dia tahu nggak ada duitnya pada saat itu. Tapi Nggak ada sekarang, masa depan. Nggak ada masa depannya. Menurut dia begitu. Mulai tapi setelah curhat. gue berhasil, no. Gue nggak pengen itu terjadi lagi di generasi Olive dan anak-anak gue. Setuju, Mereka tuh harus wow. bangga dengan mereka gitu. Dengan apa yang mereka lakukan. Karena memang ada duitnya kok. Masalah mismanagement itulah masalah lain. Tapi jangan sama mismanagement. Bikin tim sosmed, bikin tim kreatif yang bisa ngelihat, oh algoritmanya Olive di sini, jualannya di sini, marketnya di sini. Udah, jual di situ, konsisten di situ, bikin yang bagus setiap kali. Udah, beres. Lebih gampang harusnya. Harusnya lebih gampang. Kita dulu lebih susah. Bayangkan Kang Edi tadi cerita, Reza cerita. Saya terus terang masih lebih beruntung
bisa mengalami ini. Kalau saya dulu kebayang saya kalau harus ikut festival, belum tentu saya bisa sampai sekarang. Festival itu gila. Orang-orang dengan kemampuan ikut festival itu menurut gue gila, itu lain. Pendekar-pendekar itu. Insan-insan yang aku suka banget ya, kalau bisa bertemu dengan mereka-mereka yang sudah memiliki karir yang panjang, itu nggak pernah pelit membagikan ilmunya. Yap. Dan kayaknya sudah merasakan apa ya, karena udah tahu momennya di sini itu adalah suatu blessing juga, sudah bersinar luar biasa pada masa dan masih bersinar sampai sekarang, jadi ingin membagi itu sinarnya dengan yang lain. So Olive, you are very lucky tonight. Kita juga lucky banget bisa ngobrol dengan 4 orang Thank foursome you, yang Nadia. hebat. Dan sebagai penikmat musik juga, terutama dari era 90-an dan juga sekarang, saya harapkan akan semakin banyak lagi ya konser-konser intimate seperti ini. Dimana kita bisa, yang selama ini kayaknya lewat layar ponsel, ya kan lewat gadget gitu, kita bisa up close and personal. Dan kita bisa mendapatkan energinya, semangatnya, dan bahkan juga bisa mendapatkan insight-insight mengenai kehidupan. Cakep banget nih. Kalau begitu sebentar lagi nih udah waktunya untuk manggung kalian. Kita akan mempersilahkan untuk foursome ini bersiap-siap. All the best. Thank you, Insan Nadia. Insan, Terima semoga kasih. kita bisa Thank you, bertemu Isa. lagi dalam foursome yang selanjutnya. Yeah. Dah.